share screen terus record dulu Pak, nanti jangan kelupaan. Saira. Sudah share screen. Oke, Saira. 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 Oke. Saira. 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 Oh, nggih. Saira. Saira, nggih. Ya, Saira sudah kedengaran suara saya? Sudah, ampun. Silakan. Tadi baru sampai di nomor 2, auditori. Iya. Kembali dulu. Oke, aduh, maaf ini wifi-nya mati tiba-tiba. Oh, nggih. Jadi pakai kuota akhirnya sebentar nggih 3 oke. Tadi habis auditori ya? Nggih, auditori nomor 2 nggih. Nggih. Oke, jadi mereka mungkin berbicara kepada diri mereka sendiri ketika mereka belajar. Kemudian mereka biasa senang bekerja dengan kelompok atau diskusi kelompok. Kemudian mereka mampu mengulang informasi yang didengar secara lengkap. Jadi hanya mengandalkan pendengaran, mereka bisa mengulang informasi itu secara lengkap. Kemudian anaknya suka bercerita atau mendengarkan cerita. Nah, kemudian kinestetik, yaitu ciri anak-anak yang, nah terkadang ada anak yang kita bilangnya nggak bisa diem, ketakilan gitu ya. Tapi kadang-kadang ada anak-anak tertentu dengan cara belajarnya seperti itu gitu. Jadi memang untungnya kita di kelas Balfikas kan masih bisa fleksibel, jadi anak-anak seperti ini bisa terakomodasi gitu ya. Jadi mereka itu suka bergerak ketika mereka belajar, mereka menggunakan tangan mereka untuk menjelaskan banyak hal, dan mereka suka menyentuh benda, membuat benda atau mengambil benda yang berkeping-keping untuk mengetahui cara kerjanya. Jadi rasa ingin tahunya tinggi ya. Kurang lebih begitu. Jadi dalam kegiatan berkelompok atau grup aktivitas ini, karena banyak gerakan yang mobile, gerakan yang bergerak, jadi kita bisa mengakomodasi ketiga gaya belajar anak tersebut dalam kegiatan ini, gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menentukan kegiatan kelompok tentunya pasti umur dan kelompok anak ya. Kemudian tema, tujuan dan nilai subnilai pelajaran hari itu agar bisa kita integrasikan nilai-nilainya. Lokasi itu dalam hal ini apakah outdoor ataukah indoor, kita bisa mempertimbangkan hal itu karena tentunya permainan atau kegiatan yang outdoor tidak mungkin, kegiatan yang yang harus memerlukan waktu lokasi yang luas atau di luar tidak mungkin dilakukan di dalam gitu ya. Kemudian perlu mengikuti juga mencari tahu tren-tren positif untuk dipadukan dalam pembelajaran. Dalam hal ini ya kita juga perlu tahu informasi. Makanya saya menggandeng Kakak Linda di sini karena kami beberapa kegiatan dipadukan dengan teknologi nih. Anak muda kan mereka sangat update dengan dengan teknologi ya, gitu, dengan aplikasi dan lain sebagainya. Oke, saya lanjut karena waktunya juga sudah sudah mepet. Oke, ini adalah berbagai contoh kegiatan kelompok dalam Saira. Maaf ini anak-anak. Oke, contoh kegiatan kelompok ada art and craft di sini, misalnya menyusun puzzle urutan meditasi cahaya, menyusun puzzle urutan 9 pedoman perilaku, membuat prakarya dari barang bekas, membuat kolase. Ini membuat kolase seperti ini kita bisa sambil mereka nama Smarana Om Saira, kurang lebih begitu ya. Kemudian saya lanjut lagi untuk kegiatan kelompok menulis ini tidak semata mengarang seperti pelajaran bahasa Indonesia, tapi mereka bisa juga membuat jurnal sederhana seperti di dalam gambar ini adalah laporan salah satu murid kami. Jadi melakukan dalam seminggu mereka buat jurnal kebaikan, menolong orang tuanya, kemudian mereka tuliskan perasaannya dan mereka laporkan dalam jurnal sederhana ini. Kemudian ada nih riset kami juga pernah melakukan sama anak-anak membuat riset sederhana
Ini salah satu murid kami juga. Jadi mereka mungkin punya, terkait dengan ini sebentar saya singgung sedikit. Memang Begawan pernah bersabda bahwa sebenarnya televisi kan television ya, jadi sebaiknya kita tidak menonton televisi. Namun dengan gempuran teknologi yang luar biasa, ada YouTube dan lain sebagainya, gadget gitu. Nah, kita akhirnya juga berdamai dengan mereka, bagaimana mereka menggunakan hal tersebut, teknologi itu ke arah yang benar. Seperti ibaratnya pisau, kita kalau arahnya untuk memasak tentunya akan jadi positif, tapi kalau misalnya dibuat mungkin seorang penjahat yang menggunakan pisau tentu lain lagi gitu kan. Nah, jadi kita berharap mereka menggunakan berbagai teknologi itu selalu ke arah positif. Dalam hal ini, riset sederhananya mungkin mereka punya buku kesukaan, serial kesukaan, nah mereka waktu itu kita minta bagaimana sih karakter itu bisa mengendalikan misalnya 6 musuh dalam dirinya, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa kita bawa ke arah seperti itu ya dalam hal menulis gitu. Kemudian ada membuat pohon kebaikan. Jadi dalam seminggu itu mereka menulis hal-hal positif yang ke arah yang menginspirasi ke arah kebaikan. Kemudian ada juga majalah ya, majalah jadi bisa report isi puisinya anak, sederhana aja, mungkin bisa isi gambar-gambar anak gitu atau tulisan-tulisan pendek anak gitu. Kemudian lanjut lagi. Nah, selain art and craft pertama tadi kita bilang sudah proyek seni, terus kemudian menulis, jurnal dan riset. Nah, ini juga anak-anak suka membuat percobaan-percobaan. Nah, saya juga pernah melakukannya. Sebenarnya saya bawa peraga, tapi karena saya pikir waktunya takutnya Om Sairam, Adek. Bentar. Oke, mohon maaf. Ini sambil anak lari-lari. Ada membuat 2 percobaan. Nah, sebenarnya kami bawa alat peraganya, jadi 2 gelas, disediakan 2 gelas di sini percobaannya. Jadi keduanya diisi kelereng. Ini saya tidak dapat gambarnya ya. Keduanya diisi kelereng. Namun bedanya yang satu kita masukin tanah, kotoran, sedangkan yang satu lagi tidak. Terus mereka waktu itu kami membahas spiritual sadhana pengaruhnya pada diri kita apa sih gitu ya. Doa, nama semaranam, meditasi itu apa sih pengaruhnya sama kita? Nah, akhirnya dengan menggunakan simbol seperti ini, eksperimen seperti ini, mereka bisa memahami bahwa oh, ini dua-duanya isi kelereng, tapi yang satu kotor, yang satu jernih. Nah, kenapa yang ini kotor? Karena ini ada kekotoran batin kita, ada maya kita di sana, ada keinginan kita di sana. Nah, jadi itulah gunanya nama semaranam, doa, meditasi, dan lain sebagainya, spiritual sadhana yang diajarkan Begawan, agar kita bisa seperti ini lagi. Kurang lebih seperti itu, bisa digunakan untuk simbolisasi pengajaran, penjelasan kita tentang spiritual sadhana. Nah, kemudian ini kelas-kelas kecil kami sempat melakukan percobaan ini, jadi kacang hijau ditaruh di kapas, ada 2, yang satu dikasih gayatri dan yang satu tidak. Rata-rata signifikan hasilnya yang dikasih gayatri tumbuh dengan lebih banyak dan lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian ada contoh kegiatan kelompok lain yaitu bermain peran. Nah, ini biasanya rata-rata saya yakin semua SSG, semua Barfikas di setiap SSG itu pasti ada setahun sekali ada pentas ya. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu bagian dari aplikasi dari kegiatan kelompok. Nah, kemudian bisa juga menggunakan pantomim. Nah, pantomim ini bukan bisa pantomim memeragakan seseorang yang ketika setelah meditasi bagaimana gitu. Ini bisa aja, pokoknya tergantung kreativitas kita. Nah, puppet show biasanya kita bisa nyambung dengan teknik bercerita ya, mungkin kita mendongeng tentang fabel gitu ya. Nah, kemudian anak-anak diajak tuh
memperagakannya dalam puppet show. Biasanya anak-anak kelas-kelas TK sampai SMP pun masih suka ya, SMP kelas 7 gitu, masih suka melakukan aktivitas puppet show ini. Kemudian boneka wayang ini kami juga pernah melakukan aktivitas ini. Jadi ketika habis teknik mendongeng juga habis bercerita, mereka dikasih 3 cerita pilihan, kemudian mereka mau pilih bikin boneka wayang yang seperti apa. Ini saya hanya ngambil ya karena kebetulan foto-fotonya udah di komputer lain, jadi saya nggak bisa sharing foto mereka waktu melakukan kegiatan ini. Jadi mereka buat tuh dari kardus bekas sama stik es krim, mereka buat, kemudian kita pakai layar besar, mainkan seperti memainkan wayang, gitu kurang lebih. Mungkin mudah-mudahan itu bisa jadi inspirasi. Kemudian, nah ini jadi apakah kalau saya yakin sih kalau di kelas pemantapan sudah macam-macam ya aktivitasnya, tapi terkadang ada saya bukan guru gitu, tapi rata-rata ibu-ibu kan pada bisa masak, mungkin ada yang bisa menari. Nah itu tuh bisa saja kita integrasikan, kita masukkan dalam kelompok Saira. Ya, lanjut Kak Putri. Ya, udah. Jadi bisa kita masukkan value-nya ketika memasak ini, misalnya kita masak salad nih seperti tadi pagi nih anak-anak kelas kecil membuat salad, jadi buah-buahan gunanya bagaimana, datangnya dari mana sambil diceritakan, kemudian kerja sama dengan orang di rumah karena kami di kelas Zoom, jadi mereka bekerja samanya sama orang di rumah, bagaimana mereka memotong dan kemudian buat dressingnya dan lain sebagainya. Banyak sekali value yang bisa kita masukkan dalam kelas memasak ini. Bahkan terkadang kami kalau lagi tidak pandemi dan kita memang bikin cooking class di center, kita ada mindfulness setelah itu. Jadi makan berkesadaran. Jadi setelah kita cooking class, kita belajar makan bagaimana cara makan yang mindfulness atau makan berkesadaran. Jadi bisa dipadukan seperti itu. Kemudian tentunya selain hal-hal di atas, yang terakhir yang biasanya paling fun adalah memang permainan. Ini ada beberapa contoh permainan. Contohnya ada melemparkan bola, isi sifat-sifat baik ke dalam keranjang kebaikan. Ini kemudian berjalan dalam jembatan sadhana spiritual. Ini kami biasa menggunakan bantal-bantal meditasi ya. Di sana ada ada kita buat tulisan sadana-sadana yang dianjurkan begawan, 9 pedoman perilaku gitu ya. Jadi mereka melompat dari satu bantal ke bantal yang lain gitu. Kemudian ini menara kartu. Ini kami pernah lakukan saat sadana camp. Jadi dari anak kecil sampai bapak ibunya ikut juga waktu itu malam ke acara keakraban ya. Jadi membuat kartu setinggi-tingginya bersama-sama dan membuat hula hop dari kertas A4. Ini dari kertas A4 tapi mereka segini banyak bisa masuk loh ke dalam kertas ini. Padahal hanya 1 lembar kertas A4. Nah, kemudian ada yang gambar nomor 2 ini adalah variasi dari bisik kata. Jadi seperti bisik kata tapi kita menggunakan gesture, menggunakan gerak ya. Oke. Jadi si anak A setelah mendapatkan pesan dia memperagakannya, orang kedua, orang ketiga, keempat, begitu selanjutnya. Nah, terus yang orang terakhir yang akan menebaknya kira-kira itu gesture apa sih gitu atau gerakan apa sih gitu ya. Kemudian kadangkala grup aktivitas itu memang tidak melulu sendirian ya, tapi juga bergabung dengan teknik-teknik lainnya. Yang dari metodologi yang lainnya, dari yang meditasi, doa kutipan, bernyanyi, bercerita ya. Jadi bisa kita combine di sana. Contohnya juga ada beberapa dalam buku The Handbook itu yang Bapak Ibu bisa baca juga di dalam buku itu. Nah, saya menambahkannya lagi yang tidak ada di buku. Jadi biar untuk memperkaya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru sekalian dalam mengajarnya nanti. Nah, ini kami pernah melakukan, sebenarnya ada videonya, cuma saya nggak bisa masukin semua file di sini.
Jadi menebak 100 nama begawan dari gerak tubuh. Jadi mereka dibagi 2 kelompok, kemudian mereka diberikan mereka sambil melihat, oh artinya 108 nama begawan itu apa. Jadi kelompok A nanti membuat gerakan, kemudian ditebak sama kelompok B. Begitu juga sebaliknya. Ada fotonya di sini sih, sebentar. Yang ini ya, mereka jadi meragain dulu. Kira-kira kita peragain mantra yang mana ya? Nama begawan yang mana ya? Seperti itu. Nanti mereka akan saling menebak dengan lawan kelompoknya. Nah, kemudian kami ini juga pernah melakukan, jadi sambil belajar Sloka Bhagavad Gita, kami buat semacam konser-konser, jadi menggunakan berbagai instrumen ya. Jadi nggak semata sloka yang, jadi kita buat ada pakai harmonium dengan tamborin, jadi dengan lengkap lah. Jadi dibuat dengan, jadi ini mungkin bisa dibilang doa kutipan yang kita variasikan dengan teknik bernyanyi. Ini sebenarnya ada di YouTube, tapi nanti mungkin kapan-kapan saya bisa share mereka ketika melakukan ini. Kemudian yang terakhir adalah ini bisa juga, jadi grup aktivitas kita padukan dengan meditasi cahaya. Jadi mereka kan sekarang pada kemarin seperti yang kita lihat Bapak Ibu semua, grup 3 dan grup 4 itu jago-jago sekali buat edit video, bikin film pendek. Nah, dengan ini kita mereka bisa membuat tuh, mungkin mereka akan lebih semangat membuat proyek rekaman meditasi cahaya dengan suaranya mereka sendiri, mereka rekam sendiri di handphone, kemudian mereka edit, dan bisa dijadikan salah satu aktivitas, dan bisa juga dilakukan pada saat pandemi ini. Ya, oke, ini kurang lebih sedikit foto-foto kegiatan kami yang sudah dikolase ya. Di kelas kecil ini ada hand printing, kemudian di di kelas middle itu sekitar umur 7 sampai 14 ini kami bikin pohon kebahagiaan. Di kelas teen-nya mereka bikin project recycle dan project zero waste ya. Ini ada yang bikin tisu dari kain. Kemudian ini kita bikin biasanya kalau Sadana Camp bikin permainan pos. Waktu itu kita menanam pohon. Jadi kita ada permainan pos. Di pos-pos itu mereka punya misi ya, punya misi. Dan misinya itu ternyata untuk mengambil benih dan akhirnya mereka harus menanam pohon tersebut. Ini ya salah satu dokumentasinya. Dan ini adalah menemukan 7 sungai. Ini adalah permainan kayak semacam permainan harta karun juga. Jadi di situ mereka harus menemukan pesan-pesan yang untuk menunjang misinya gitu. Ini sebenarnya adalah bagian dari proses foto yang ini. Jadi proses ini dulu, kemudian mereka dapat map-nya, setelah mereka akan menunjukkan 7 tempat sungai sucinya itu, mereka mendapatkan petanya, dapat map-nya. Nah, petanya itu yang membawa mereka ke mencari benih, dan benihnya itu akhirnya nanti ditanam. Oke, itu kurang lebih kegiatan grup aktivitas di kelas kami. Nah, hari ini sebenarnya saya ada satu permainan yang ingin saya mainkan bersama, tapi mungkin sekalian ya nanti setelah Lingga selesai juga. Jadi satu lagi, kami sering pada waktu itu kami pernah pergi ke museum ya, dan di situ kita mau semacam bikin treasure hunt juga, permainan mencari harta karun, tapi dimodifikasi dengan menggunakan aplikasi. Sangat menarik gitu ya. Jadi kenapa saya ingin sharing juga pada Bapak Ibu sekalian, mungkin di tengah-tengah, apalagi mungkin di tengah-tengah pandemi, mungkin ada salah satu alternatif lah menggunakan grup aktivitas ini, kegiatan berkelompok ini yang kita padukan dengan teknologi, dengan aplikasi. Nah, ini makanya saya akan persilakan langsung Lingga untuk menjelaskan 2 aplikasi yang mungkin bisa kita terapkan sebagai variasi grup aktivitas atau kegiatan berkelompok ini. Om Sairam. Om Sairam. Ya, silakan Bro. Bro Lingga, silakan. Ya. Om Sairam, Bapak Ibu, teman-teman semuanya.
Om Saira. Om Sairam. Memberikan kesempatan untuk Saira. menyampaikan grup activity. Ya, semuanya tujuannya untuk memberikan pengalaman terbaik ya buat anak-anak secara langsung. Dan yang pernah kami lakukan beberapa kali bersama teman-teman adik-adik Balfikas di Jakarta. Jadi saya share screen. Ya. Nah, ini kelihatan notes-nya, notepad kelihatan ya? Ya, ini pointer aja sih. Jadi saya bahas ada beberapa aplikasi atau fitur yang bisa mempermudah kita dalam grup activity. Jadi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal gitu, bukan sebaliknya justru jadi menyusahkan kita. Jadi secara garis besar ini ada yang namanya Mentimeter, ada yang namanya Goose Chase, ada namanya Kahoot, Quizizz, sama Gartic. Mungkin saya sekilas memperkenalkan aja. Saya mulai dari Mentimeter. Jadi, oke, saya share screen lainnya dulu. Oke. Ya, ini. Ya, jadi di layar udah bisa dilihat ya. Jadi ini salah satu waktu kelas online kita dulu di anak-anak Balfikas Jakarta. Jadi di Mentimeter ini sebenarnya apa sih Mentimeter? Jadi Mentimeter ini alat fitur yang membuat kita presentasi kita itu jadi lebih interaktif. Jadi misal contoh di sini kita menjelaskan tentang Pancan Yama Brata. Kita buka dengan memberikan kesempatan untuk adik-adik Balfikasnya yang langsung mengeluarkan idenya atau pandangannya atau sejauh mana sih pemahaman mereka tentang Pancan Yama Brata. Jadi kalau misal dilihat di layar itu, mereka langsung buka ke websitenya www.mimpi.com dan memasukkan kodenya. Maka itu mereka sebagai jawaban dan mereka itu langsung ke kubannya. Sebenarnya Mentimeter ini berfungsi dengan baik di saat kita berada dalam presentasi yang agak sulit nih berkomunikasi langsung dengan peserta didiknya, atau mungkin peserta didiknya dalam jumlah yang sangat besar, jadi agak susah untuk kita bisa berkomunikasi satu persatu dengan semuanya. Jadi dengan Mentimeter ini bisa kita mengambil sampel-sampel nih dari adik-adiknya sudah sejauh mana pemahamannya. Contoh lainnya juga, misal balik lagi ke sini, udah tahu nih Pancan Yama Brata pemahamannya seperti apa. Terus kita review konsepnya. Terus ini gamesnya mungkin saya nggak ada bahas di sini. Lanjut lagi dengan ke konsep selanjutnya apa, mungkin Saucam itu seperti apa, sama juga pemahamannya mereka. Bentuknya kalau tadi word cloud, di sini yang bentuk selanjutnya bisa juga langsung box-box berisi detail jawabannya mereka. Jenis selanjutnya lagi bisa juga nah ini juga sama, mungkin ini bisa kita taruh di akhir sesi berupa bagaimana input dari adik-adik. Banyak juga fitur lainnya yang mungkin nanti bisa dieksplor sendiri. Jadi bisa kita memunculkan grafik, memunculkan tabel-tabel berdasarkan jawaban-jawaban mereka yang langsung mereka isi. Nah, itu juga bisa dieksplor oleh Bapak Ibu di sini. Saya lanjut lagi. Yang selanjutnya itu di sini ada Goose Chase. Jadi Goose Chase ini apa sih? Goose Chase ini adalah aplikasi yang bisa di-download. Kalau yang tadi Mentimeter ini website ya bentuknya. Kalau Goose Chase ini dia berupa aplikasi. Mungkin kalau yang gratis dia membatasi hanya tiga pemain. Jadi saya tunjukkan yang pernah kita lakukan. Jadi ini contohnya. Kita waktu itu ke Museum Gajah di Jakarta. Jadi dengan aplikasi ini kita seperti bisa melepas mereka dengan mandiri. Jadi kalau
contohnya kayak gini. Rachel. Jadi kita seperti memberikan misi-misi gitu ya pada pesertanya. Kita di sini lakukanlah aktivitas yang ngapain atau seperti tanggungan dengan gerakan timnya ini ya, saya bisa dalam waktu itu bisa menyanyikan lagu apa gitu dan lain. Jadi ini kita bisa sekolah gitu kan apapun itu. Dengan adanya aplikasi ini semua peserta didik itu semua connect di satu aplikasi. Jadi mereka semua udah punya misinya masing-masing, ada misi namanya dan semua ada poin-poinnya. Jadi untuk misi ini poinnya 200, misi ini poinnya 400, misi ini 1000. Kita bisa pilih yang mana mau mereka pilih. Nanti kita lihat hasilnya. Ada yang udah duluan nih, dia udah post misi 1. Nah, dia langsung muncul di timeline. Oh, jadi grup lain bisa lihat, oh ini grup 1 udah ngerjain activity ini nih. Nah, misalnya kayak gini, contoh-contohnya waktu di museum di Jakarta, ini ada foto bersama patung Buddha, misal contohnya. Terus, ini saya lupa itu misinya apa. Pokoknya ada macam-macam lah. Tujuannya sebenarnya kebersamaan mereka, dan juga have fun lah mereka semua. Sekaligus juga dapat wawasan tentang museum itu sendiri ya. Di sini bisa dilihat macam-macam. Dan ya ini mungkin foto aja, kalau video-video ini sama juga, mungkin ada yang nari-nari, ada yang ngapain dan lain-lain kayak gitu. Oke, selanjutnya Kahoot dan Quizizz ini sebenarnya sama, intinya sama. Ini seperti quiz yang bentuknya online. Itu sama juga, tujuannya adalah semua bisa interaktif dan enak gitu. Gimana ya bilangnya? Semuanya dibantu lah. Kita nggak perlu ribet ngitungin skor. Terus visualnya udah langsung muncul di situ. Dan juga banyak hal lain lah, manfaat lain. Dan yang terakhir, Gartic ini universal ice breaking. Jadi Gartic ini menurut saya sangat universal. Jadi dia game tebak gambar yang semua secara bergantian melakukan activity itu. Dan kita bisa custom soalnya itu menjadi berkaitan dengan SAI. Kalau misal contohnya, ya ini contohnya yang ada di websitenya langsung ya, gartic.io. Dia ada macam-macam. Di sini ada pekerjaan, ada umum, logo. Nah ini barusan saya coba bikin yang seputar SAI. Nah di sini mungkin bisa dilihat sekilas ya, ada beberapa keyword lah yang berkaitan dengan SAI. Jadi gamenya itu sesederhana, semua yang connect ke sana secara bergantian akan dapat pilihan 2 kata. Dia bisa pilih mau yang mana yang kamu pilih. Misal dia pilih yang tadi ada meditasi, dia pilih ya udah si anak itu atau siapapun itu gambar, silakan berimajinasi dengan keyword itu. Jadi misal keyword meditasi, ya udah dia akan gambar sebisanya dia. Mungkin ada yang nangkep salah nebak gitu. Nah justru di sana lucunya. Jadi kadang nebaknya jadi aneh-aneh, karena dan juga yang bikin lucu juga imajinasi dari tiap orang itu. Kadang unik-unik dan bisa jadi ice breaking buat yang belum saling kenal. Dan kalau tebak gambar, saya rasa ini sangat universal. Jadi anak-anak umur berapapun sangat bisa memainkan ini. Itu untuk Gartic. Dan untuk quiz tadi atau Kahoot, ini juga sama. Kita bisa custom soalnya seputar SAI. Jadi kita pernah lakuin waktu SAI Family Camp di Ciwidey, itu kita buat soalnya seputar Baba, karena deklarasi Avatar ya, kurang saya lupa ingat, dan juga seputar activity yang sudah kita lakukan selama outing di sana. Jadi langsung nge-recap di sana, semua ngejawab semua akan menjawab pertanyaan itu dan kompetitif gitu dan fun jadinya di sana. Itu sih udah ke recap semuanya dari poin ini. Nah, saya kembalikan ke Tante Witri.
apakah perlu didemokan ini antara mungkin 2 terakhir ini yang possible untuk didemokan. Om Sairam, takutnya Sairam. Sairam sebentar, takutnya Pak Dewa nggak baca chat saya. Pak Dewa dapat informasi juga dari Sis Yuli. Kebetulan kan ini kelas awal dan sama-sama nih kita metodenya sama seperti ini juga dan sama-sama belum selesai. Jadi katanya akan ditambah waktunya 30 menit lagi nih ke Pak Dewa. Jadi kita biar sempat uji coba bermain dulu sama para guru. Bisa ya Pak Dewa, Om Sairam? Om Sairam, Pak Dewa. Sekarang Pak Dewanya. Om Sairam? Oke deh. Om Sairam. Pak Dewa, ini ada info dari Sis Yuli. Kebetulan sama-sama di kelas awal nih kita sama-sama belum selesai. Jadi kebijakan dari beliau kita akan tambah waktu 30 menit ya. Biar sama-sama bisa coba demo permainan. Iya. Oke. Lingga, ini apa namanya? Sairam, Lingga, kita mau yang non aplikasi dulu ya, Lingga ya. Mau ngajak. Berarti kakak atau kakak mau langsung dulu biar gampang. Mau langsung mau coba. Sebenarnya nggak lama kan ya? Iya. Oh, non aplikasi, iya Tante. Ini yang dua terakhir ini yang saya highlight, ini dua-duanya non aplikasi. Oh oke. Jadi sekarang mungkin, apa Lingga mau duluan, habis itu baru Tante apa gimana, Ling? Bebas Tante, mungkin siapa aja boleh. Oh, Tante dulu deh. Tante udah. dulu. Kalau gitu ini stop share dulu bisa Lingga? Ya. Biar lebih enak. Soalnya mainnya pakai ini. Om Sairam, Bapak Ibu, berhubung karena kita grup. Om Sairam. Ya. Om Sairam. Berhubung kita hari ini grup aktivitas, jadi ayo kita sama-sama main dulu ya. Iya, siap. Nah, judul permainannya, ayo kita melihat kebaikan orang lain, gitu judul permainan. Ini pura-pura jadi anak-anak dulu ya semua ya. Iya. Oke, ini sebenarnya bisa kita gunakan pada saat kelas online ataupun tidak, saat bertemu pun bisa. Nah, karena kita di kelas Zoom, kita melihat kanan, kiri, atas, bawahnya berarti. Nah, sekarang adalah tugasnya anak-anak semua, biar enak ya, Bapak Ibu dan Bapak Ibu semua adalah tugasnya adalah lihat teman di sebelahnya, boleh di atasnya. Kalau di komputer kan bisa ada, misalnya saya lihat nih, saya ambil contoh Sister Punam. Nah, Sister Punam di sebelah kiri, di sebelah kanannya ada Bu Swasti, sebelah kirinya ada Sister Gewira, di atasnya ada Pak Dewo gitu. Nah, seperti itu ya. Kalau di HP, Zoom yang ikut via HP, di atas atau di bawahnya biasanya ya, teman terdekatnya. Jadi kita melihat tetangga kita nih. Nah, sekarang cara bermainnya adalah, tugasnya adalah, misinya adalah, kalau memang sudah kenal dengan orang di atas, samping, kanan, kiri, atau bawah, tugasnya adalah mencari 3 kebaikan dari orang tersebut. Itu satu. Tapi kalau belum kenal, tugasnya adalah private chat. Orang tersebut bisa ya private chatting di chat box, tapi private, tanyakan nama, asal, dan hobinya. Dikasih waktu 2 menit. 2 menit kelamaan nggak ya? Halo Mbak Wit. Halo Mbak Wit. Ya, gimana? Halo. Sairam, Mbak Wit. Ya, kalau di HP justru kalau di HP itu justru kita paling atas, jadi nggak ada yang di atas kita. Di bawah. Pasti kan berbeda-beda ya. Berarti bawah. Oh iya dah, yang ya satu orang yang di bawah kita aja ya. Satu orang di bawah, jadi ceritanya tetangga dekat. Ada yang Mbak Witri sama Lingga di bawah saya. Siapa? Mbak Witri sama Lingga di bawah saya. Sudah berarti saya ya. Ibu. Saya boleh. Sebelah saya Ibu Sumarini. Langsung Sairam. Sairam sama saya. Iya, Sairam Bu Meli. Saya kayaknya pernah kenal sama Ibu deh. Iya, di Bandung. Waktu di Bandung? Iya. Nah, betul.
saya dari kemarin udah mikir ini Bu Sumari ini kayaknya, tapi kan kita 20 tahun yang lalu, jadi kan kita masih muda gitu kan. Sekarang udah 20 tahun yang lalu. Masih muda juga. Iya. Benar, Senang waktu zaman sekali. sama Pak Pritam ya, Iya, kita iya, kan betul. keliling ya. Iya, Bu Mary. Aduh, Sairam masih bisa ketemu ya, masih ingat Iya, Bu. senang sekali ingat Bu Sairam, iya. Iya, semoga Iya, sehat selalu Sairam. Bu Sairam. Iya, iya, Sairam. Sairam Sis Fitri, kita antara Smile boleh enggak sama Smile Enci? Soalnya ini bingung cari Oke, sebelah-sebelahnya. nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau sudah kenal, langsung aja berarti kan pasti udah tahu ya 3 kebaikan dari orang tersebut. Jadi disimpan dulu, nanti kita random sebutin ya. Nanti kita random pilih. Kira-kira Mbak Witi sama Nia di bawah saya, jadi saya sudah tahu nanti. Oke, nggak apa-apa kalau sudah kenal, lebih baik kita harus cari kebaikan orang tersebut. 3. Oke. Sip. Iya, Sis Jangki. Ya, sip. Thank you. Noted. Ada pertanyaan, Sis Jangki? Enggak, tadi saya bertanya, kan buat saya siapa yang deket itu susah. Bahwa saya siapa? Sister Ayu, atau dari Smile kita ambilnya. Boleh deh, nggak apa-apa. Oke. Ya, oke. Udah sip. Ya, sip. Sister Ya, Jangki terima sama kasih. saya aja. Oke, Sister Ayu. Saya sama Sister Ayu. Iya. Ya, nanti kita akan panggil random. Nanti mungkin saya minta bantuan Pak Dewo, Ibu Sumarini, Kak Lingga juga untuk memilih satu orang yang bisa mempresentasikan kebaikan dari orang yang terdekat. Terdekat di sini dalam artian posisinya terdekat yang dikenal. Gitu. 1 menit lagi waktunya ya, Bapak Ibu. Ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau sekalian berkenalan lewat traffic chat, nama dan Iya, Iya, saya kan? sudah nih. Ini saya malah yang belum nih. Karena sebelah saya Lingga. Gimana, harus ditulis ya? Enggak. Nanti kita akan Ditulis di buku tulis ya. boleh ditulis di buku tulis. Wah, kertasnya nggak ada nih. Serunya gimana ya Bu Bode Sumarini? Apa kita tulis di chat box yang bagi yang nggak kepilih? Nanti kan kita pilih cuma beberapa orang yang tidak belum Ini kan kepilih di chat box atau bagaimana? Baiknya ya. di chatbox bisa. Ini kan berpindah-pindah posisi yang Iya, terdekat. benar. Iya. Oke. Sekarang yang saya berada diapit oleh Lingga dan Witri. Tadi sama Bu Mary. Oh, pindah-pindah. Nggak Iya, apa-apa, ini posisi yang pertama aja ya. ya posisi yang pertama ya. Posisi Ini Ya layar udah. kita pindah. Posisi yang pertama biasanya tadi. karena kita bicara biasanya akan berubah lagi arah ininya posisi. Arah layar, posisi di layar. Oke. Kayaknya waktu sudah habis. Saya mau minta tolong Bode Sumarini untuk pilih satu orang untuk cerita. Oke, saya minta tolong kepada Udayana Antari, mantan Baltika saya. Sairam, guys. Dulu di Jogja ya, Sis. Iya. Siram. Sairam tuh Uday. Ya, silakan. Uday sharing. Sairam Udayana, Sis Udayana. Lagi ngempu kah? Uday, Sairam. Saira udah muncul ya. Sairam, Uday. Wah, sinyal lagi nih. Ya sinyal ya. Oh, sama Sairam, silakan Putu, Uday. mudah-mudahan menyimak tadi permainannya ya, Sis. Wah, sinyal kayaknya. Oke. Nggak apa-apa. Oke, yang Oke, Uday, tolong ditulis di chat ya. Oke. Komentarnya di chat ya, ditulis. Ya udah. Bude, pilih satu orang lagi. Oke, Bu Rati, Sairam. Om Saira, Bu Rati. Bu Rati di Palu. Oh iya, Bu Rati, Om Saira. Sinyal juga kah? Saira, Bu Rati. Oke, Bu Rati sudah on. Sairam, Bu Rati. Ya, Sairam, Bu silakan, Bu Rati. Rati. Yang di sini. Oke.
Oke. Ada gangguan sinyal, kayaknya ini putus-putus suaranya. Oh, Iya, ya. Bu Rati Sairam. sudah kenal dengan kiri kanannya? Kanan kiri di layar Zoom-nya, Ibu. Sepertinya tidak terketinggalan tadi ya informasi. Oke, Bu Swasti kalau begitu, Bu Swasti, Sairam. Ini sinyal lagi mengganggu ya. Tadi juga saya juga gangguan. Oke. Bu Swasti sudah on, silakan. Oh, off lagi. Sairam, Bu Swasti, silakan Bu. Oke. Oke, Bu Swasti. Silakan, Ibu. Silakan Bu, diapit siapa? Sairam. Sairam. Saya diapit sama Bu Mary. Bu Mary. Ya. Oh. Sairam, Ibu Mary cantik. Ibu Swasti, Sairam. Ya, Aduh, senang bisa ketemu di sini ya. Kangen ya. ya. Biasa. Kalau sudah kenal, boleh sebutkan 3 kebaikan dari Ibu Mary. Sairam, waduh Ibu Mary, sebenarnya semua baik ya. Tapi karena Bu Mary paling dekat, jadi Ibu Mary itu baiknya sangat baik. Saya kenal kita waktu di mana ya Bu? Waktu Munas ya? Di Bandung, pertama di Bandung. Munas di Bandung. Terus ke Medan. Iya. Ketemu Duduk lagi di samping Medan. saya ya. Iya, betul. Terus Bu Mary itu satu malam video call saya. Terus kita ngobrol tentang EE ya Bu. Ibu Mary iya. Iya. Luar biasa, baru satu ya. Iya. Sekarang udah banyak Bu, udah 4. Tadinya udah mau telepon lagi sama Ibu. Ibu Mary selalu cerita tentang yang baik-baik sama saya ya Bu ya. Sama-sama deh, Ibu juga baik kok. Kalau Ibu Swasti ini yang ngajak saya masuk ke Mahila. Kalau enggak Ibu Swasti, saya nggak ada di sini hari ini. Oh, terima kasih, Sairam. Terima kasih, bukan, Bu. Bapak yang ngajak, Bu. Iya. Bu, Ibu Swasti saya ingat. Sairam. Sairam. Sudah ya, Sister? Oke, makasih, Bu. Sairam, terima kasih, Dewa Sister. mungkin yang pilih satu orang lagi. Pak Dewa pilih satu, silakan. Ya, saya pilih Brolingga Iswara. Oke, Brolingga. Silakan. Nah, saya soalnya simpati sekali dengan Brolingga ini. Saya, waktu di Makassar juga Munas, saya anak muda ini pinter sekali komputer kelihatannya, nampaknya ya. Hari ini dibuktikan, saya tadi memang terbius dengan apa yang ditayangkan tadi, luar biasa. Ya, silakan Brolingga Iswara, silakan. Ya. Saya pilih Tante ya, atau yang pilih. Siapa di sebelahnya Lingga? Oh iya, sebelah saya ini Tante Witri sebenarnya. Sebentar, atau ini saya ada pakai dua akun. Ya udah, oke, yang akun satu lagi deh. Pak Gede Sumantike, Sairam. Sumantike. Udah kenal, Lingga? Udah kenal. Oke. Bisa, silakan 3 kebaikan beliau. 3 kebaikannya. Ya, kalau dulu di Sulawesi punya pengalaman sama Om Sumantike. Om Sumantike dia sabar, ramah, terus juga baik, gitu sih. Sairam. Boleh pilih satu orang lain lagi. Habis itu kita stop. Terus boleh ya jawabannya masing-masing. Satu orang lagi. Boleh kok pilih mamanya.
Iya. Sairam Pak Gede. Sairam. Udayana deh. Udah tadi ya? Udah. Ibu Ada Loh Ratsini. Ibu Loh Ratsini. Ibu Loh kali orang ya, mudah-mudahan sinyal bersahabat. Om Sairam, Bu. Bu Loh. Ibu Loh. Sairam. Ya. Sairam, Inggih. Mbak Witri. Ini tidak bisa buka video, sinyalnya lagi bermasalah nih. Oke, nggak apa-apa Ibu. Terpampang, nggak masalah, sudah kelihatan Ibu. Ya, silakan Bu. Ibu diapit siapa? Saya diapit Pak Dewi. Oke, udah kenal dengan Pak Dewang ya? Sairam? Sairam. Ya. Sairam Ibu. Sering lihat kegiatan online, tapi juga belum kenal. Ya, salam kenal Bu. Salam kenal. Saat ini kita bisa ketemu. Ya, intinya karma kita yang mempertemukan hari ini ya. Sairam. Ketemu ya Sairam. Sairam, sukses semua Ibu. Yang lainnya dengan semua bakta di seluruh Indonesia nih Kingi. Dengan adanya corona, jadi ada juga hikmahnya buat kita. Iya, banyak hikmahnya. Nggih, Sairam, sukses semua Ibu. Adelingga ini putranya Pak Ketua nggih? Nggih, betul Ibu. Ada ibunya di sini. Ada bundanya juga. Ada bundanya di sini juga. Oh, nggih. Ya, Bu Suantini nih kan. Bapak bersama, Bapak bersama. Salam kenal dulu. Sairam. Salam kenal. Fotokopi. Bunda. Mirip banget. Oke, lanjut Kak Witri. Satu lagi ya, boleh? Janji satu lagi coba. Saya Janji nih teman saya PMK, jadi kita memang sering main-main bareng. Janji, Ya, Sairam baru bisa unmute. Oke, saya kan tadi Sister Ayu ya. Sister Ayu ini pindah jauh. Oke, buat saya Sister Ayu adalah seorang yang sangat lincah, rendah hati, dan inovatif. Saya banyak belajar dari Sister Ayu. Thank you. Oke. Ya, Sairam, kurang lebih begitu ya demo permainannya. Itu bisa banget digunakan pada saat kelas Zoom seperti ini. Dan apalagi kalau saat kita bertemu ya, jadi anak-anak belajar dengar, terus mereka mungkin melihat suasana. Kurang lebih seperti itu. Nanti biar seru nih, kita buat ya semua di chatbox ya, yang tidak tadi belum dipanggil, kita buat semua di chatbox. Nah, kemudian untuk selanjutnya, boleh kita minta Kalingga untuk main seru juga nih pakai aplikasi. Silakan Kalingga. Kalingga ditunggu. Ya, dari sebentar ini saya share. Tadi dari dua ini, kita enaknya main yang mana, Tante? Yang kuis aja kali ya? Boleh kuis kali ya, biar kira-kira bisa banyak orang ikut, Kak. Iya, dua-duanya bisa banyak, Tante. Tapi kalau yang gambar ini, mungkin takutnya nanti agak ribet ya, takutnya. Saya takut miss sama koneksinya juga. Jadi saya prefer yang kuis ini. Tapi yang kuis ini saya belum sempat buat untuk pertanyaan yang seputar saya. Jadi kita biar sama-sama tahu, kita pakai pengetahuan umum aja ya. Kita main-main doang nih. Boleh. Oke, boleh. Boleh, Kak. Oke, sebentar. Oke, ini kita main ini. Jadi akan saya share di grup WA. Jadi
atau bisa ketik langsung juga boleh. Jadi di sini ada joinmyquiz.com, bisa diklik di aplikasi internetnya, aplikasi Google Chrome. Jadi mungkin kalau bingung saya langsung dipakai HP saya. Saya lihatin sebentar ya. Gimana, Kak? Ya, sebentar nanti saya. Bisa Mungkin kalau yang udah paham bisa buka Google Chrome-nya yang di HP, aplikasi Google Chrome, terus ketik joinmyquiz.com, terus masukin kode yang di bawah ini. Joinmyquiz.com. Ya. Ini kalau enggak saya share saya ketik di grup ya, kalau yang belum paham. Di chatbox apa di grup, Kak? Di grup WA, jadi biar langsung klik aja, biar nggak perlu grup WA guru. Iya. Di grup WA Guru Balfikas Online ya. Nggak apa-apa ya di situ ya, Tante? Oke. Boleh. Boleh. Nah. Sairam, sorry, pertama-tama kita masuk kemana ini? Iya, Sairam, boleh dibuka aplikasi Google Chrome atau browser atau internet yang ada di HP-nya. Terus ketik joinmyquiz.com. Atau kalau belum ketemu bisa juga buka WA-nya, buka di grup Guru Balfikas Online, terus itu diklik yang saya share barusan. Terus masukin kodenya 091963. Oke. Itu udah ada, bisa dilihat satu orang Ayu. Tanda Ayu. Jadi tunggu ya. Kalau Ibu Kulitnya emang gercep dia, gerak cepat. Tante Ayunya. Tuh 963. Ini di join a game itu ya nomornya. Joinmyquiz.com, terus ada ya. Sairam, Tante Rat ya? Ya. Ya. Join a game gitu. Join again ya, Tante. Coba diklik. Niki pada bagiannya udah masuk? Ya, sudah ini. Di sana diapain, Bu Ras? Agak gaptek nih. Ya, kalau ada Kak Lingga kok nggak bisa ya masuk kode. Ini sudah. Join a game-nya kok tanda seru ya? Oke, sebentar. Saya langsung share dari HP saya ya, biar bisa. Ya, makasih. Iya, terima kasih Sairam. Saya gaptek, Lingga. Saya udah masuk. Tahu jadi aja deh. Udah masuk, mari kita bermain. Mari kita bermain. Musiknya bagus ini. Ada Bu Swasti, ada Witri, Dewa Pak Dewa Gianya. Ya, sudah ramai. Oke, ini udah ada tuh 2 Main kejar-kejaran kita. 2, 4, 9, 10. Dewi dan sudah 10. Ayo kita bermain. Sebentar. Biar bisa peserta share screen, boleh disetting. Saya mau share dari HP. Saya dapat ini logonya naga. Boleh ganti es krim nggak? Saya kok kayaknya SpongeBob ya. Sairam tentu. Gimana? Orang Ya. Enggak, Bode, ini es krim Bode, enak saya banget. mau share screen Tante Witri. Tapi si Mode itu matanya 2 kayak SpongeBob. Dari HP Tante, saya mau share screen dari HP. Boleh dikasih izinnya yang dari HP. Oh, gimana ya caranya? Aduh, ini kan sudah masuk partisipan, Kak. Oke, oh ya sebentar Udah. ya. Kok kali nggak canggih sekali ya? Saya udah masuk belum? Coba lihat. Oke. Kak Lingga ini backbone Balfikas kami, Bode, kalau main game. Pokoknya kok. Udah, ini udah. Kak Lingga. Tanya belum. Tante Pus sudah ya? Bundaran Nah, ini sekarang saya share yang di HP saya bagi yang belum masuk. Bisa lihat Zoom-nya. Nah, yang belum masuk ya, bisa lihat di Zoom-nya. Ini ada HP saya. Lihat ya. Oke. Nah, ini
Klik join my quiz ya, saya klik. Buka pakai Google Chrome. Nah, ini klik. Google. Tunggu dulu. Google Chrome sudah dibuka. Ya. Join my quiz ya. Google. Yes. Terus masih loading. Ya, yang sudah masuk mohon dulu ya. Ini sama-sama. Lagi 5 orang lagi nih tungguin. Nah, habis itu ada enter a game code. Klik itu, Bu. Enter a game code. Enter a game code. Ini enter a game. Yang paling atas, Bu. Oh ya, enter a game code. Ya, tulis di situ. Ya. Masukin 091. Tadi berapa ya lupa? 091 963. 963. Klik kalau udah klik join. Join a game. Ya, masuk Bu Rad. Nah, thank you. Terima kasih. Itu namanya bermain. Terus game. Makasih Lingga, makasih Pak Sairam. Lihat Ibu Rat sudah masuk belum? Oh, udah masuk belum? Belum. Kelihatan nih sekarang. Ibu taruhin nama pribadi, Bu. Namanya belum diketik mungkin. Ya, Bu. Bu Rat, masukin nama. Ya, sekarang. Tunggu ya. Sorry ya, jadi ribet ini. Gak apa-apa, kita kan bermain, Bu. Bro Lingga, Sairam Bro Lingga. Sudah belum? Ya, ada yang belum lagi. Udah? Sairam ya. Bu Rat belum. Sister. Sairam, ini saya pakai 2 device nggak apa-apa ya? Pakai laptop untuk belajar dan saya lagi punya pakai HP. Iya. Boleh. Tante Rat, Iya, yes. Terima kasih. Oh iya, paling bawah udah ada, Ibu. Ya, sudah ada, Ibu. Nah, sekarang kita main sekarang? Ya, siap kita main. Oke. Berlari-lari nggak? Kali nggak kita mainnya di laptop apa di HP? Di yang ada layar masukin kode tadi itu pokoknya langsung di situ. Tapi suaranya tetap bisa connect kan? Tetap bisa ngobrol. Tapi jangan kasih tahu jawaban ya. Iya. Ya, oke. Udah bermain dengan waktu nih. Halo. Tahun 80-an. Aduh. Lupa. Pertanyaannya tiap orang bisa beda-beda. Jadi dia gitu. Lupa. Candi Prambanan dibangun pada abad keberapa? Semakin cepat jawabnya, nilainya akan semakin tinggi. Aduh. Ya, banyak yang nggak lupa, Lingga. Lalu salah semua. Salah semua, Kak. Saya sih udah lihat tadi soal, jadi saya nggak jawab. Nanti curang. Salah semua. Pengetahuannya buruk nih. Kok salah semua? Bilang saya kok nggak bisa ketemu mainannya ya. Aduh. Ya, sementara ini Tante Witri memimpin dengan poin 1430 disalib oleh Ibu Dika. Waduh. Ini ada 2020 poin. Ya. Nomor 3 ada Sister Jangki sama Tante Sumarini siap mengejar. Oke, ada Unta juga naik lagi nih. Susah ya. Susah ini jumlah partai pemilu. Informasi planning mereka kita dapatkan, boleh kita sudah bisa melihat planning mereka hanya terkait dengan luar kota. Gamelan. Ya, kita sudah tahu kalau kita
Matching not valid. Jumlah partai pada pemilu tahun 1971 adalah paling sedikit. Salah semua. Bagaimana si jaringan itu stabil atau tidak dengan wireless atau ada janda Nggak udah. pun nggak mau bahkan mereka punya SIM Visa sendiri, jadi Orange itu punya vendor Visa sendiri, jadi nggak mau beli dari provider lain. Dan yang di bawahnya ini IP, yang di bawahnya IP padahal yang belum ada. Jadi semoga di 2021 ada. Dan ini untuk customer analysis dan ada jadi Orange itu punya divisi vendor dari divisi untuk bisa jadi langsung sewa mana gitu. Jadi ada divisi untuk satellite gitu. Tapi ada kayak SSD bisa di ya jadi waktu itu terus kayak kita ya kalau udah kita tunggu yang masih saya nih gila itu kan menyangkut keamanan negara dan lain-lain gitu ya. Setelah itu tidak ada lagi. Saya udah. Yang sudah boleh balik ke Zoom lihat-lihat perolehan teman-teman yang lain boleh. Seru. Aduh. Salah. Zaira banyak lupa sejarah. Seru. Seru banget Kalingga. Kita disuruh belajar sejarah lagi nih. Iya. Biasanya Mbak Ayu nih harusnya nyemem nih, Ibu peneliti. Nggak pernah tahu jumlah partai politik tahun 71 itu berapa ya? Ini kan sudah lama kita nggak belajar HPU kembali nih. Coba kalau di-share judul lagu ya. Weh, Bu Dika keren, Bu Dika. Ahli sejarah, Gewira. Sudah semua ini ya. Sudah semua. Tepuk tangan kita. Tepuk tangan untuk, menyalip lagi nih ternyata. Bu Ransini. Wah. Naik mengejar Bu Dika. Hebat. Oke, sepertinya udah ya. Ada yang belum? Boleh. Mau join dulu? Dibilang ada yang belum? Silakan. Yang belum selesai menjawab soal? Emang gimana caranya melihat soal Kaki? Nggak tahu. Kalau baru lagi tinggal find new quiz ya, Kak? Ya, kalau baru lagi, nanti dari saya buat lagi gitu. Mungkin nanti kalau caranya, teknisnya bisa saya share di grup WA. Oke, nanti di-share ya, Kak, caranya. Ya. Jadi, pertanyaannya kita bisa ubah di saat apa, Kak? Benar, Tante. Pertanyaannya bisa kita ubah, kita bisa sesuaiin apa aja tema yang kita mau bisa. Oke. Bagian mana cara mengubahnya? Ntar ada ininya ya, cara petunjuknya ya, Lingga ya, minta tolong. Iya. Oke, makasih Lingga. Makasih Kak Lingga, luar biasa. Oke, ini sepertinya ini belum selesai karena ada yang masih tidak aktif sepertinya, tidak aktif menjawab. Iya. Jadi harusnya kalau semua menjawab ini udah selesai nih. Jadi akan ada kayak apa namanya? Kotak juara 1, juara 2, juara 3. Seru. Coklatnya diambil. Saya juara 4 ya. Oke, kalau gitu kita balik lagi. Iya. Kita end game ya, kita end game. Selamat buat yang menang ini jajaran atas luar biasa. Yang menang dan yang tidak menang. Makasih Kak Lingga. Wah, keren. Hadiah hamil di Budak ya. Iya. Siap. Lagi panen nih, panen jeruk. Oke. Seru. Seru Kak.
Terus gimana nanti kita belajar? Berarti kita akan ada sesi khusus belajar membuat game online dari Kak Lingga ya? Iya, setuju. Ya, boleh kali ya. Nanti kita kelas bonus 1 minggu ya, 1 tanggal 12 kali ya. Iya. Iya. Dan harus sabar banget karena kita gaptek ya. Iya, kita harus sabar ya, Ling. Iya. Oke, ini ada salah satu aplikasi lagi, silakan Lingga. Oh, ini mau juga nih. Oh, ini apa sih? Oh, enggak. Ini waktunya ini tebak gambar. Oh, oke. Udah. Keterusan ingin bermain kita. Fitri, kita buat sesi khusus nanti. Ya, benar. Oke, kayaknya cukup ya, Ling. Ya, mungkin gini Tante. Gimana? Kalau misal semuanya join kan ntar susah nih. Paling saya kasih gambaran kayak apa sih ntar gitu. Jadi saya sendiri aja nih di dalam sini sambil diliatin. Itu gimana? Jadi saya sendiri aja nih di aplikasi ini saya liatin kayak apa sih permainannya, tapi nggak usah main. Boleh. Nah ini seputar SAI nih saya buat nih. Jadi ada kata-kata tentang SAI. Jadi saya klik ruang baru. Nah kita masuk seperti tadi juga ada website, ada kode gitu. Iya. Kodenya buat sendiri berarti ya? Ya jadi paling saya sama saya yang di HP berdua. Nah, ini ada iklan dulu nih. Oh, maksudnya gimana, Lingga? Ini Lingga mau ini ada iklan caranya. Iya, saya paling berdua aja, saya sama saya yang di HP gitu. Saya dengan saya. Iya, kita menyimak aja, Wit. Ya, nyimak aja. Nah, ini ada sama juga nih. Nanti linknya ini dibagikan di grup, nanti diklik juga tuh. Nah, dibagikan di grup, ntar akan diklik. Jadi saya buka pakai HP saya ini. gartic.io /25 PEFQST. Oke, terus kalau sudah, jadi di sini ada saya, tuan rumah, sama saya sendiri juga yang di HP. Hingga HP. Main. Nah, jadi di sini oke. Nah, itu ada masuk tuh. Saya masuk lagi tuh Lingga HP berdua. Jadi nanti kalau misal beramai-ramai ini semua bakal masuk ke sini. Masuk. Nah, ntar klik mulai. Sebenarnya sesederhana ini pilih satu, saya pilih saya rescue. Nah, nanti saya akan gambar sebisa saya, setiap apapun nih gambar saya gambar aja imajinasi saya. Yang lain nanti nebak di kolom menjawab di sini. Di sini ada kolom menjawab, ada kolom untuk ngobrol aja. Paling fokusnya ke yang kolom menjawab. Jadi contoh saya menggambar saya rescue. Aduh, apa nih ya kira-kira? Saya rescue ada orang pakai topi, maaf ya jelek ya. Jadi dia pakai seragam, pakai hijau. Aduh jelek banget. Ya, ini warnanya saya kasih oranye. Ya, anggap aja ini deh. Oranye. Nah, terus di sini SAI. Sebenarnya nggak boleh huruf sebenarnya. SAI rescue berarti ada orang yang ditolong kali, ada orang ditolong. Nah, ini sih tantangannya ini sih. Nah, ini ada kotak deh. Nah, kalau misal terlalu susah masih kita kasih bantuan. Bantuan di sini petunjuk. Nah, ntar akan muncul sekian huruf, terus akan muncul huruf-huruf apa pembantunya. Nah, satu kali lagi contoh dari yang HP saya. Saya gambar ini ada Sailentera, ada Raja Marga. Saya agak susah sih Sailentera deh. Sailentera. Ini baju. Oh iya bener, bagus tuh idenya.
Ulang. Sayuran kera. Ini lentera itu gimana? Kasih titik-titik cahaya. Maaf. Terus ya gitulah, anggap aja gitu. Contoh doang. Nah, terus di sini saya jawab nih sekarang di sini. Dia jawab korek. Tuh belum benar. Dia jawab lagi lilin. Oh, masih salah. Terus dibilang berhubungan Masai gitu. Dia pikir nyetir. Ternyata masih salah. Terus dikasih bantuan nih. Waduh, ada petunjuk. Kasih bantuan lagi. S. Bantuan lagi. N. Mulai mikir. Sai. Ingat. Power of the Sai. Era. Nah, udah benar dia benar. Jadi yang memberi soal, kalau misal bisa dijawab, dia akan mendapat poin yang lebih tinggi, 1 poin lebih tinggi, gitu. Jadi kompetisi juga nih di sini. Begitu kurang lebih contohnya. Mungkin nanti lebih lanjutnya nantilah kita coba sama-sama. Luar biasa nih. Biasa Iram, luar biasa. Ya. Kembali Pak Dewa. Oh iya, oke. Terima kasih, ini luar biasa permainan ya. Kita jadi seru di sini di ruang belajar di sini. Luar biasa ya. Biasa belajar ya. Iya, oke. Mudah-mudahan nanti ada khusus ini ruang belajar untuk yang disampaikan oleh Bro Lingga ini. Luar biasa ya. Oke. Kalau begini permainannya pasti anak-anak tidak akan membosankan ya. Pasti senang berangkat Balfikas. Pasti selalu menunggu-nunggu hari Balfikasnya kapan ini. Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada Sis Fitri, Bro Lingga, demikian juga Bunda Sumarini yang sudah menyampaikan materi. Sesuai dengan kesepakatan tadi, kita akan kalau ada pertanyaan sharing, kita akan coba lontarkan kepada narasumber. Pak Dewa, maaf tadi ada info dari Yuli, mungkin kita tetapkan waktu kira-kira sampai jam berapa, nanti sisanya bisa pakai WhatsApp group. WhatsApp group. Jadi kita bisa kalau belum selesai nanti bisa di grup pertanyaannya. Mungkin iya, memang kalau ketentuan waktunya tadi kan sampai pukul 20.55 ya. 25 untuk waktu Indonesia Tengah. Cuma memang karena tadi ada gangguan sehingga kami tawarkan untuk waktu kalau bisa ditambah. Bisa enggak kita coba lihat kalau ada pertanyaan biar satu saja. Ada ya. Pak. Benten Pak. Memang waktunya sudah lewat soalnya ini. Kalau masih diizinkan kita coba cari satu pertanyaan. Siapa tahu boleh sharing ya. Niki Pak, dari awal tadi sudah ada pertanyaan dari Sister Ayu Gusti Ayu Ketut Sertiari Niki. Niki becik yang sudah tandai ini. Yang coba baca dulu Pak. Sharing sekaligus mungkin perlu mendapat tanggapan. Om Sairam Bode, terima kasih materinya yang paling saya tunggu-tunggu. Saya ada pertanyaan dan sedikit sharing. Tadi pagi di kelas TIN untuk Balfikas Jakarta hari Minggu, kami sharing pengalaman meditasi khususnya selama mengikuti program persembahan meditasi cahaya selama satu bulan ya. Kemarin saya heran ini satu tahun ini. 1 bulan. Semua anak-anak secara khusus ikut berpartisipasi selain memang melakukannya di kelas Balfikas. Namun yang menarik, sebagian besar anak-anak usia 15-17 tahun menyebutkan mereka belum merasakan manfaat. Nah, bagaimana
tetap menyemangati kalau ada yang sharing seperti itu. Terima kasih. Nah, ini mungkin disampaikan ke Mbok Dek, tapi kalau memang nanti bisa ditambahkan dari Sis Witri juga boleh, silakan. Oke, Raris. Sairam, terima kasih banyak Pak Dewo, terima kasih Sis Ayu untuk pertanyaannya. Tiang coba untuk menjawab Pak, nanti tolong juga dari Bapak Ibu Guru yang lain memberikan pendapat. Yang pertama, mungkin kita perlu juga tanyakan kepada anak-anak kita seperti apa mereka melakukan meditasinya. Apakah mereka melakukannya dengan cara yang benar, dengan konsentrasi yang benar, dan yang terutama adalah ini kan guidance dari suami. Apakah anak kita itu yakin dengan apa yang suami katakan? Itu perlu sekali kita ketahui, karena kalau kita sudah berpikir saya tidak yakin kok meditasi ini berpengaruh, meditasinya juga tidak akan berhasil gitu. Nah, seandainya kalau misalkan terus terang saya sendiri, karena saya tidak tahu banyak teori, ketika suami bilang bahwa meditasi cahaya ini sangat bagus bagi kita para pemula di zaman kali ini, yang langsung lakukan dan merasakan sekali manfaatnya. Nah, mungkin anak-anak kita juga perlu ditanyakan seperti apa mereka melakukannya dan bagaimana mereka mempercayai apa yang suami katakan. Kemudian seandainya pun kita sudah melakukannya, yang pikir hasilnya memang tidak akan instan kita rasakan, seperti halnya kita berenang gitu, kita tahu menggerakkan tangan, kita tahu menggerakkan kaki, tapi berenangnya sendiri kan mesti terjun langsung dan menggerakkan tangan kaki kita di air. Itu yang menurut Tiang. Kemudian juga ibaratnya kita makan ya, kita kan nggak tahu. Kita bertumbuh dari kecil karena makanan yang kita makan seiring berjalannya waktu, tapi kita tidak merasakan pertumbuhan kita sudah tinggi, sudah membesar, kan nggak pernah kita rasakan, padahal sebetulnya kita bertumbuh. Nah, barangkali Tiang yakin anak-anak kita sebenarnya pasti bertumbuh, cuman hasilnya memang tidak signifikan banget dalam waktu singkat, tapi andai kata kita terus melakukannya, saya yakin akan memberikan hasil. Tetapi memang tidak terasa seperti halnya kita makan cabai, sekarang terasa pedasnya. Nah, demikian juga makanan kita ya, kita juga nggak sadar tertumbuh sampai segini, kita nggak bisa ukur per hari seberapa tumbuhan kita. Nah, seperti ini komentar yang bisa Tiang sampaikan Pak, mungkin dari guru yang lain. Itu semua. Silakan dari yang lain, mungkin Sis Witri dulu. Silakan Sis. Om Sairam, Wahyu. Om Sairam. Ya, Sairam, Pak Dewa, Sairam semua. Kalau kebetulan sama juga, kami juga melakukan penguatan pada anak-anak. Memang sih saya pakai kayak kan sebelumnya juga sudah sempat kayak yang saya cerita tadi, pakai eksperimen ini. Jadi kebayang, jadi anak-anak saya ajak juga ilustrasinya bahwa maya kita, kotoran batin kita tuh sudah kayak agak mungkin ibaratnya seperti lumut gitu ya. Jadi mungkin butuh waktu. Jadi seperti bawang, kalau kita mau masak kan kita harus kupas dulu. Nah, ini bekerjanya juga selapis demi selapis demi selapis. Jadi kalau kita malah tunda, itu akan malah bumerang juga bagi kita. Jadi paling saya ajak seperti itu. Kemudian kadang-kadang juga menyelipkan kisah-kisah Bhakta Begawan yang memang sudah berhasil dalam meditasi cahaya. Seperti waktu itu ada sih di spiritual science, kayak kisahnya Philip Crystal. Kalau nggak salah ada juga ya Dr. Jum saya Mbak Dea kan menemukan beliau menemukan apa yang Mbak Dea waktu itu, pokoknya karena meditasi cahaya. Spacecraft yang mendarat di Mars. Oke, ya itu deh Mbak Dea. Device untuk mendaratkan. Ya. Pokoknya mungkin tambahkan itu, diselipkan bahwa jadi ya pasti tidak instan lah, karena kita aja mau makan, mau apa juga ada usahanya dulu. Setidaknya kalaupun sudah ada di meja makan kan kita juga harus mengunyah untuk memasukkannya dan lain sebagainya.
gitu. Jadi mungkin itu ditambahkan untuk mengencourage mereka untuk lebih semangat dan lebih percaya. Jadi tambahan dari saya. Mungkin nih bunda-bunda lain, Sister Janki juga, ada Bundara dan lainnya, Bu Loh. Terima kasih, Sis Fitri. Silakan, mungkin ada dari ibu-ibu yang lain atau berada yang lain, silakan. Sis Ayu yang menangani anaknya bisa sharing. Saya. Sis Ayu. Tiang yang bertanya, Rika. Iya, bisa. Ya, kalau saya pribadi kan memang kalau mengajar kelas 10 itu cukup menantang ya. Tapi kebetulan Tiang sama Lingga jadi lumayan. Mereka kan masa-masa ini juga ya, stabil lah ya. Walaupun dibilang tapi terus kok melakukannya gitu. Cuman tapi kok biasa aja ya gitu. Nah itu kan sebenarnya yang kadang berpikir apa nih yang kalimat yang enak nih buat mereka supaya ya deh nggak apa-apa walaupun nggak terasa. Takutnya kan mereka berpikir oh habis meditasi cahaya besok itu nggak berantem tidak ada ketemu teman yang bermasalah kayak gitu. Kadang kan ada ekspektasi itu ya. Tadi sih juga sempat kami sampaikan yang bilang memang sih tidak akan cepat gitu. Nah cuman coba dinikmati aja prosesnya. Mungkin suatu saat dia akan berguna gitu tanpa kita sadar. Kita jadi tahu oh ya kok hari ini saya nggak kesel sama teman saya ya, kok saya nggak bete ya dicuekin teman kayak gitu sih. Cuman kan menariknya ketika anak-anak kebanyakan bilang kok biasa aja ya. Ya itu sih makanya yang ingin sharing ya karena anak-anak remaja juga ya. Tapi semua sayuran tadi juga ya Sis Fitri kan saya lupa juga tuh bilang ya kayak mengupas bawang ya. Padahal pernah dengar itu. Iya benar-benar sayuran. Terima kasih Sis Ayu sudah menyampaikan sekaligus permasalahannya juga. Oke. Masih ada lagi yang ingin sharing, silakan tentang persoalan ini, masalah ini, silakan. Kalau ada, kalau tidak kita tutup ya. Ke ini kalau lihat waktunya kita ditawarkan tambahan 30 menit, ini memang sudah lewat lagi. Iya. Karena mengingat gangguan tadi. Masih ada yang bingung, nggak apa-apa. Tadi ada yang lapor pada saya memang bahwa Sister Kamlu, terus ada Sister Bu Ratih, karena sinyalnya lagi bermasalah sekali, jadinya live gitu. Padahal katanya pengen banget, nanti mudah-mudahan bisa di-sharing katanya rekamannya minta tolong katanya. Baik, semua Sami. Terima kasih kepada Bunda Sumarini, Sis Fitri, dan Bro Lingga yang luar biasa pada hari ini kita mendapat pengetahuan baru yang sudah sharing. Sehingga mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh para narasumber bisa bermanfaat terutama kepada teman-teman guru Valpitas dari seluruh Indonesia. Dan ada beberapa contoh-contoh yang baik yang bisa kita tiru, kita terapkan di masing-masing SSG kita. Terima kasih. Selanjutnya kita akan tutup acara kegiatan pada malam hari ini dengan mengucapkan Samasta Loka, ya. Miring, ambil sikap. Bapak Ibu. Samasta Loka, Sukino Bhavantu, Samasta Loka, Sukino Bhavantu, Samasta Loka, Sukino Bhavantu. Santi, santi, santi. Terima kasih. Saya
Terima kasih semua. Sairam Bu Mary. Sairam Bu Mary. Mohon maaf Bu Sumarini. tadi ada. Terima kasih Bu Mary. Bye-bye. Sama-sama Bu Sumarini. Selamat malam. Malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sairam Bu Rat, Motu, Santini. Terima kasih. Terima kasih. Seru. Tambahan pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp sekali lagi. Kalau ada yang mau disampaikan pertanyaan sharing masih dilayani kata. Oke, silakan. Sukses semua. Di grup WhatsApp. Kalingga, terima kasih Kalingga. Terima kasih Sairam. Bu Swasti, terima kasih. Sayang semua, terima kasih. Oke, semua. Pamit. Ya, pamit.